Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Sekarang kita membahas dan membicarakan tentang pesawat hipersonik konsep Cina. Hypersonic Glide Vehicle, Hypersonic Wave Raider. Konsep kendaraan hipersonik buatan Cina ini sangat berbeda dengan pesawat hipersonik yang dikembangkan oleh Amerika yang dikenal sebagai SR-72. SR-72 dikenal sebagai The Son of Blackbird atau The Dark Star. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Kalau konsep pesawat hipersonik Amerika SR-72 itu memang benar-benar pesawat yang membawa mesin yang mampu menerbangkan pesawat itu sehingga mencapai Mach 6 atau Mach 7 menggunakan mesin jet, turbojet, ramjet. Sedangkan Cina menggunakan konsep seperti Space Shuttle yang sudah tidak digunakan oleh NASA. Konsep Cina adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Agustus 2018, Cina meluncurkan pesawat eksperimental hypersonic vehicle mereka. Diberi nama Xiangkong 2 atau Starry Star 2. Pesawat ini merupakan pesawat eksperimental yang diletakkan di atas roket balistik Dongfeng 15 dan kemudian diluncurkan sampai ketinggian 30 km. Kemudian kendaraan eksperimental hipersonik ini dilepaskan pada ketinggian 30 km dan meluncur selama 10 menit dan kemudian terbang otonomus dan mendarat di landasan yang sudah direncanakan. Dikabarkan pesawat hipersonik ini bisa meluncur dengan kecepatan 5-6 Mach. Konsep pesawat hipersonik ini sebetulnya mirip seperti pesawat luar angkasa Space Shuttle. Pesawat luar angkasa Space Shuttle yang sudah dipersonkan oleh Amerika itu kecepatan meluncurnya itu sampai 17.500 mil per jam atau sekitar 28.000 km per jam. Dalam percobaan penerbangan Xiangkong 2 itu, Cina berhasil mengendalikan dan pesawatnya berhasil mendarat dengan selamat. Berarti Cina sudah bisa membuat pesawat yang bisa meluncur dengan kecepatan 6 Mach dan tahan terhadap panas. Dan ternyata kemudian Cina langsung menerapkannya pada peluru kendali mereka, yaitu Dongfeng 17 yang merupakan rudal balistik hipersonik mereka. Sekarang kita membahas tentang Dongfeng 17, si iblis angin timur DF-17. Hypersonic Glide Vehicle HGV Missile X China. Hypersonic Glide Vehicle merupakan misil yang sangat berbeda dengan misil balistik yang kita kenal saat ini. Kalau misil balistik biasa, trajektori penerbangannya berbentuk parabola. Ketika misil sampai di puncak, dia akan meluncur kembali ke bawah sesuai dengan trajektori berbentuk parabola. Kalau hypersonic glide vehicle, penerbangannya atau trajektorinya ini mengikuti konsep penerbangan Space Shuttle, di mana awalnya Space Shuttle itu dinaikkan dengan menggunakan
rudal tertentu, dan kemudian di atas si Space Shuttle-nya ini akan turun kembali, tetapi tidak langsung turun, dia bisa meluncur dengan kecepatan hipersonik, bahkan bisa memutar dulu di atmosfer dan baru diarahkan ke sasaran yang dituju. Konsep hypersonic glide vehicle ini merupakan konsep misil yang terbaru. Hanya 2 negara yang memiliki misil yang aktif, yaitu China dan Rusia. Hypersonic glide vehicle missile ini sebetulnya mirip-mirip dengan penerbangan Space Shuttle. Jika Space Shuttle itu merupakan kendaraan luar angkasa berawak ataupun tak berawak untuk keperluan sipil, nah ini digunakan untuk keperluan militer, di mana kendaraan luar angkasanya merupakan suatu cruise misil yang bisa bermuatan bom konvensional ataupun bom nuklir taktis, dan arah penerbangannya bisa di pola tertentu dan diarahkan kepada sasaran yang sudah direncanakan. Kemudian China juga akan membuat sebuah pesawat angkut sipil yang berkecepatan hipersonik sampai dengan 7 Mach. Konsepnya masih sama, di mana pesawat transportasi sipil ini akan diluncurkan secara vertikal dengan bantuan roket sampai dengan ketinggian 30 km, dan kemudian pesawat itu melakukan gliding menuju ke bandara udara yang dituju. Setelah mendekat bandara yang dituju, pesawat akan menurunkan kecepatan seperti Space Shuttle. Kemudian ketika mendekati bandara udara yang dituju, pesawat akan terbang dengan menggunakan mesin jet dengan kekuatannya sendiri, persis seperti pesawat terbang biasa. Sudah tentu pesawat ini bisa mencapai setiap sudut di bumi ini kurang dari 1 jam dengan kecepatan hipersonik seperti ini. Akan tetapi ini masih memerlukan kajian dan percobaan yang mendalam karena ini masih konsep yang diajukan. Demikian ulasan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.